Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Edwardus Budi Nursanto PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Limbah Industri, izinkan kami dari grup 2 dengan anggota kelompok Cifa Syarifah, Salwa Leida Ferdi, Fasyal Nalar Banu, Muhammad Nur Ma'arif, dan saya sendiri, Ejana Resi Hardiana, untuk menampilkan hasil dari diskusi kami mengenai pengolahan limbah industri pada PT Politama Propindo. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah perusahaan PT Politama Propindo dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993, pabrik Politama Propindo mulai dibangun. Pada tahun 1995, PT Politama Propindo mulai beroperasi dengan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun. Pada tahun 1996, kapasitas produksinya ditingkatkan menjadi 180.000 ton per tahun. Pada tahun 2004, kapasitas produksi pabrik ditingkatkan lagi menjadi 200.000 ton per tahun. Pada tahun 2022, PT Politama Propindo dapat mencapai produksi 300.000 ton per tahun. Selanjutnya, ada proper rating. Proper rating yang diraih oleh PT Politama Propindo pada tahun 2020 adalah proper emas. Program unggulan yang mengantarkan Politama Propindo dalam perolehan proper emas untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2020 adalah Ekoriparian Sungai Cimanuk Lama melalui konsep Dasi Ayu atau Wadah Inovasi dan Kreasi Indramayu. Dengan cara kerja yaitu melakukan revitalisasi fungsi sungai untuk menjaga kualitas air, termasuk penataan sempadan sungai, kemudian mengadakan berbagai sarana, prasarana, dan fasilitas wisata di area wisata kota sebagai ruang terbuka hijau, serta membangun sistem pentahelix di jantung kota Indramayu yang bermanfaat bagi 130.000 pengunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya proses produksi polipropilen di PT Politama Propindo. Proses produksi yang digunakan PT Politama Propindo merupakan proses peripol dengan berlisensi Lyondell-Basel. Adapun tahap utama dalam proses tersebut sebagai berikut. Pertama, dilakukan pemurnian bahan baku propilen cair di unit 700. Selanjutnya persiapan katalis, kokatalis, dan donor di unit 100. Selanjutnya dilakukan polipropilenisasi di unit 200. Selanjutnya pemisahan polipropilen dari propilen di unit 300. Selanjutnya steaming dan drying di unit 500, dan terakhir pelletizing dan bagging di unit 800 dan 900. Nah, berikut adalah block flow diagram produksi polipropilen di PT Politama Propindo. Pertama, propilen cair dari RO6 diperoleh dengan kemurnian 99,6% sampai dengan 99,8%. Dimasukkan ke dalam tangki bola. Di tangki bola kemudian disimpan dan propilen dialirkan ke kolom distilasi. Nah, di kolom distilasi ini dilakukan pemurnian terlebih dahulu karena propilen ini masih mengandung pengotor-pengotor seperti senyawa karbon ringan seperti air, COS, CO, CO2, H2S, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah dari kolom distilasi diperolehlah propilen murni dan dimasukkan ke dalam reaktor loop tubular. Tahap selanjutnya dilakukan persiapan katalis, kokatalis, dan donor. Pada tahap persiapan katalis yang digunakan di PT Politama Propindo yaitu adalah Ziegler-Natta, yang dimana didispersikan terlebih dahulu dengan campuran oil dan grease dengan komposisi keduanya sebanyak 70:30% secara berurutan. Hal ini bertujuan agar pengaliran ke katalis ke proses selanjutnya menjadi lebih mudah dan pencampuran antara katalis dan kokatalis dan donor lebih homogen.
Selanjutnya dilakukan persiapan kokatalis, di mana kokatalis ini yang digunakan adalah trietil aluminium atau til. Persiapan ini meliputi pengukuran jumlah til yang akan digunakan dalam reaksi polimerisasi dan penyaringan til dari pengotor-pengotornya. Pada tahap persiapan donor digunakan dalam polimerisasi ini berupa CHMMS. Nah, persiapan ini meliputi penyaringan donor dan pengotornya dan penambahan mineral oil ke dalam donor. Persiapan ini dilakukan di seed drum. Setelah dari seed drum diperolehlah kompleks katalis, kemudian dialirkan ke reaktor loop tubular. Di reaktor loop tubular ini dilakukan reaksi polimerisasi. Nah, pada tahap ini berlangsung reaksi pembentukan propilen dari propilen yang di dalamnya terdapat proses pre-contacting, yang dimana dilakukan pencampuran katalis dan donornya. Donor ini merupakan berfungsi untuk regulator untuk menjalankan katalisnya. Selanjutnya dilakukan pre-polimerisasi di reaktor loop tubular dan juga polimerisasi, yang dimana dilakukan pembentukan polipropilen dari propilen. Setelah diperolehlah polipropilen di reaktor loop tubular yang berupa slurry, kemudian dimasukkan di scrubber. Nah, fungsi scrubber ini yaitu memisahkan polipropilen dari propilen yang belum bereaksi, yang nantinya akan diperoleh flake sebagai produk akhir. Nah, sedangkan propilen yang belum bereaksi tadi kemudian dikembalikan ke reaktor loop tubular. Next. Flake basa tersebut akan masuk ke tahap steaming dan drying, yang mana bertujuan untuk mendeaktivasi sisa katalis donor dan mengambil kembali propilen yang masih tersisa. Lalu difluidakan oleh kukus yang masuk dari bagian bawah steamer. Flake yang basah tadi kemudian dialirkan secara gravitasi untuk dikeringkan. Masuk ke tahap pelletizing dan bagging. Pelletizing merupakan proses pembuatan pellet dari flake polipropilen yang dihasilkan dari polimerisasi. Pada tahap ekstrusi, proses ini terjadi pelelehan polimer dan aditif, dilanjutkan dengan pencampuran hingga homogen dan pembentukan pellet. Alat yang digunakan adalah extruder yang memiliki core rotating screw. Extruder sendiri dapat dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama ada zona pressing, di mana terdapat skru yang berputar sehingga terjadi pencampuran akibat gesekan antara flake dan gesekan antara flake dengan permukaan skru. Kedua, zona kneading, di mana flake mengalami penumbukan oleh skru yang dipasang pada posisi vertikal terhadap arah aliran polimer. Yang terakhir, zona conveying, di mana terjadi pencampuran flake dan aditif dalam bentuk cair. Pada setiap zona, temperatur polimer dan campurannya tetap dijaga dengan menggunakan sistem electric heater. Kemudian melalui die plate, polimer yang keluar dari die plate akan dipotong oleh rotary knife sehingga akan membentuk pellet. Pellet ini akan dikeringkan kembali. Setelah kering, pellet ini akan dialirkan ke silo penampung. Yang terakhir ada tahap homogenisasi dan bagging. Pada tangki akan dilakukan homogenisasi, kemudian dialirkan ke tangki bagging lines feeding hopper dengan menggunakan udara tekan, lalu dialirkan secara gravitasi menuju automatic bagging mesin untuk dikemas sebagai produk. Next. Baik, selanjutnya terdapat pengolahan air limbah di PT Politama Propindo. Jadi, limbah pada produksi polipropilen di PT Politama Propindo ini dihasilkan dari water organic separator dan hidrokarbon separator. Pada hidrokarbon separator ini akan dilakukan pemisahan air dan uap hidrokarbon, di mana airnya ini akan digunakan kembali dan masuk ke dalam sistem, sedangkan uap hidrokarbonnya akan dibuang ke waste oil collecting drum. Di sisi lain, pada water organic separator ini juga akan dilakukan pemisahan air dan senyawa organik berdasarkan densitasnya. Nah, senyawa organik yang digunakan di sini berupa oligomer yang akan dibuang juga ke waste oil collecting drum di sini. Nah, pada tangki pengumpul limbah ini, waste oil collecting drum,
terdapat sparger yang berfungsi untuk memisahkan gas dengan oligomernya. Hasil atas yang berupa gas ini akan masuk ke dalam blowdown line. Di blowdown line ini terdapat blowdown line untuk tekanan tinggi dan juga blowdown line untuk tekanan rendah. Sedangkan hasil bawahnya yang berupa oligomer ini akan ditampung di dalam disposal drum. Nah, setelah itu oligomer yang dari disposal drum ini akan dialirkan menuju oil separator. Pada oil separator ini digunakan jenis gravity oil separator yang menggunakan prinsip gravitasi untuk memisahkan minyak dan juga airnya. Minyak yang memiliki densitas lebih kecil daripada air akan keluar melalui atas dan bisa dijual kembali, sedangkan air yang memiliki densitas yang lebih besar itu akan dialirkan menuju water pond. Di sini air akan diolah terlebih dahulu sebelum bisa dibuang ke laut. Nah, pertama, air limbah ini akan masuk ke tahap pengendapan di dalam water pond pertama. Di water pond ini, partikel-partikel padat yang lebih berat akan mengendap ke dasar kolam karena gravitasi. Proses ini membantu memisahkan padatan tersuspensi dan juga sedimen yang ada di dalam air limbah. Karena dimungkinkan air limbah ini masih mengandung sedikit minyak yang berasal dari oligomer tadi atau waste oil collecting drum. Oleh karena itu, kolam pengendapan ini, water pond 1 akan dilengkapi dengan oil trap untuk bisa menangkap dan memisahkan minyaknya dari air. Nah, setelah ditangani dalam water pond 1, air limbah selanjutnya akan dialirkan menuju water pond 2. Di dalam water pond 2 ini akan dilakukan pengaturan pH sebelum nantinya air limbah bisa dibuang ke laut. Nah, namun sebelum masuk ke pengaturan pH, itu akan dilakukan analisis pH air limbah terlebih dahulu dengan menggunakan pH meter. Setelah itu, jika pH air limbah terlalu rendah atau terlalu asam, NaOH akan ditambahkan ke dalam water pond 2. Nah, jika pH air limbah terlalu tinggi atau terlalu basa, maka bisa digunakan asam sulfat ataupun HCl ke dalam water pond 2 untuk bisa menurunkan pH air limbahnya sehingga air limbah bisa netral. Nah, setelah air limbah bersih dari kontaminan dan zat organik dan juga pH-nya netral, baru air limbah ini bisa langsung dibuang ke laut. Selanjutnya, berikut merupakan saran untuk meningkatkan kualitas air limbah di PT Politama Propindo. Yang pertama, meninjau sistem pengolahan air limbah dan mengevaluasi sistem pengolahan air limbah yang saat ini digunakan. Yang kedua, menetapkan rencana monitoring dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa air limbah yang diolah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah pengurangan limbah pada sumbernya dengan identifikasi sumber limbah dan mengupayakan untuk mengurangi pembentukan limbah di sumbernya. Yang keempat, meninjau peluang untuk pemulihan dan mendaur ulang bahan dari limbah yang diolah, dengan pertimbangan untuk menerapkan proses daur ulang. Yang kelima, mengedukasi karyawan dalam inisiatif pengurangan limbah dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, dapat membantu untuk meningkatkan kualitas air limbah. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti institusi penelitian, konsultan lingkungan, atau pihak berwenang. Sekian presentasi dari grup 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.